3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Matematika ST3 akan membahas materi tentang bangun ruang 3 dimensi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri, Idia Azkia. Saya Ahmad Nasir. Saya Dinda Nirvilestari. Saya Ivan Ridani. Saya Muhammad Alfianor. Dan saya Ulfina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianor. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kubus. Yang pertama yaitu pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar berbentuk persegi yang kongruen. Kita dapat memberi nama kubus dengan menggunakan 8 huruf abjad yaitu A sampai Z. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kubus adalah ruang yang terbesar 6 bidang segi 4. Dengan kata lain, kubus adalah bentuk bangun ruang yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan semua sudutnya juga sama lebar, yaitu 90 derajat. Jadi, jika mau melihat sebuah benda dengan bentuk kubus, semua sisinya akan terlihat sama dan setiap sudutnya akan berbentuk sudut yang sama. Misalnya, seperti dadu yang disebutkan di atas tadi. Dadu memiliki 6 sisi dan setiap sisinya memiliki bentuk segi 4 yang sama. Unsur-unsur kubus. Kubus terdiri atas beberapa unsur yang membentuknya, yaitu yang pertama yaitu sisi. Kubus memiliki 6 sisi. Kita bisa membayangkan sisi-sisinya seperti muka-muka dadu. Setiap sisinya memiliki bentuk segi 4 yang sama. Yang kedua, sudut. Setiap sudut di dalam kubus memiliki ukuran 90 derajat. Sudut-sudut ini seperti sudut di dalam ruangan yang berbentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga itu ada rusuk. Rusuk adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada kubus. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk ini dapat seperti tali yang menghubungkan 2 sudut pada kubus. Yang keempat, titik sudut. Kubus memiliki 8 titik sudut. Kita bisa membayangkan titik-titik sudut ini seperti pojok-pojok sebuah kotak. Setiap sudutnya berukuran 90 derajat. Yang kelima dan yang terakhir itu jaring-jaring. Permukaan kubus yang terlihat ketika dibongkar dan disebarkan datar. Jaring-jaring kubus ini terdiri dari beberapa kotak yang dihubungkan satu sama lain. Kotak-kotak ini membentuk sisi-sisi kubus. Selanjutnya itu ada sifat atau ciri-ciri kubus. Semua sisinya memiliki bentuk segi 4 yang sama dan semua sudutnya memiliki ukuran 90 derajat. Memiliki 6 sisi yang terlihat. Setiap sisi adalah segi 4 yang sama panjang dan sama lebar. Semua sisinya saling berhadapan secara berpasangan. Setiap sudut di dalam kubus memiliki ukuran 90 derajat. Sudut-sudut ini tajam dan membentuk sudut siku-siku. Memiliki 12 rusuk. Rusuk-rusuk ini adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada kubus. Semua rusuk pada kubus memiliki panjang yang sama. Memiliki 8 titik sudut. Titik-titik ini adalah tempat di mana 3 rusuk bertemu. Semua titik sudut pada kubus membentuk sudut-sudut tumpul sebesar 90 derajat. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda selalu berkecimpung dengan bangun ruang, yaitu bangun yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Salah satu dari bangun ruang itu adalah kubus. Anda dapat melihat contoh benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Contoh benda kubus apa saja sih yang ada di sekitar kita? Yang pertama itu ada dado, kedua rupik, ketiga kardus, keempat es batu, kelima kado kotak, keenam kaleng biskuit, dan ketujuh kotak perhiasan. Rumus selanjutnya itu ada rumus kubus. Yang pertama itu rumus keliling permukaan kubus. Rumusnya yaitu K sama dengan 4S. Keterangannya K sama dengan keliling cm dan S yaitu panjang sisi cm. Halo semuanya, selanjutnya kita akan membahas bangun ruang 3 dimensi yaitu balok.
Dengan saya Adinda Nirvi Lestari dengan NIM 2311125120008 dari kelas 3A PGSD. Nah, oke. Apa itu balok? Jadi balok adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, di mana terdapat 3 pasang sisi-sisi yang sama panjangnya, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Sisi-sisi balok saling menghadap dan juga sejajar. Kita masuk ke karakteristik balok. Jadi balok terdiri dari titik sudut, kemudian ada rusuk, sisi, dan juga diagonal, di mana balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, 12 rusuk dengan panjang rusuk yang sejajar sama panjangnya, kemudian 8 titik sudut dan juga 4 ruang diagonal. Ruang diagonal yaitu garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang menghadap ke arah dalam. Oke, sekarang kita masuk ke mencari luas permukaan balok. Luas permukaan balok dapat dihitung dengan menjumlahkan luas seluruh sisi balok. Dirumuskan dengan luas sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, masuk ke volume balok, di mana volume balok merupakan hasil perkalian dari luas alas dengan tinggi balok. Alas balok itu berbentuk persegi panjang, sehingga untuk mencari luas alas digunakan rumus panjang kali lebar. Maka didapat rumus volume balok adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi kita sudah memahami luas permukaan dan juga volume balok dan mengetahui rumusnya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah kotak berbentuk balok memiliki panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan kotak tersebut. Nah, cara menjawabnya pertama kita menulis dulu diketahui yang ada pada soal. Diketahui tadi panjang balok adalah 20 cm, kemudian lebarnya 15 cm dan tingginya 10 cm. Ditanya berapa luas permukaan kotak yang berbentuk balok tersebut. Jawab dengan rumus luas permukaan balok yang seperti kita ketahui, yaitu 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, masukkan 2 kali panjangnya tadi 20, lebarnya 15 dan tingginya 10 cm. Menghasilkan 1100 cm persegi. Itulah luas permukaan kotak yang berbentuk balok tersebut. Oke, masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Diketahui tadi panjang balok adalah 12 cm, kemudian lebarnya 8 cm, dan tingginya 5 cm. Ditanya berapa volumenya? Oke, cara menjawabnya yaitu kita mengetahui rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan panjangnya 12, lebarnya 8, dan tingginya 5, menghasilkan 480 cm kubik. Itulah volume balok tersebut. Sekian materi balok yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya yaitu prisma. Apa itu prisma? Jadi misalnya nih, kalian pernah memperhatikan atap rumah nggak? Bagaimana bentuknya? Ada sisi yang sama penampungnya? Yap, sisi segitiga yang berada di depan sama bagian belakangnya. Selain itu, penampang sampingnya juga memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas identik dan penampang yang sama. Muka prisma biasanya berupa jajar, jenjang, atau persegi panjang. Sedangkan alasnya berupa poligon, sisi banyak. Bisa kita lihat pada penampang prisma sebagai berikut. Kita masuk ke rumus prisma. Jadi, sebagai bangun ruang, berikut adalah rumus prisma berdasarkan jenisnya. Yang pertama, rumus prisma segitiga. Luas permukaan. Rumus luas permukaannya yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas
tambah keliling alas kali tinggi. Keterangannya yaitu LA sama dengan luas permukaan, LA sama dengan luas alas, kelas ialah keliling alas, dan terakhir T ialah tinggi prisma. Masuk ke volumenya. Volume prisma segitiga ialah V sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya ialah rumus prisma segi 5. Rumus luas permukaannya yaitu luas prisma sama dengan 2 kali 1,72 kali sisi tambah keliling alas kali T. Selanjutnya ialah volume dari prisma segi 5. Jadi rumusnya ialah V sama dengan 1,72 kali sisi kali tinggi. Yang ketiga ialah rumus prisma segi 6. Rumus luas permukaannya ialah luas sama dengan 2 kali 2,598 kali sisi ditambah keliling alas kali T. Rumus volumenya ialah V sama dengan 2,598 kali sisi kali tinggi. Yang terakhir atau yang keempat ialah rumus prisma segi 8. Jadi rumus luas permukaannya ialah luas sama dengan 2 kali 3/23 kali sisi ditambah keliling kali tinggi. Rumus volumenya ialah V sama dengan 3/23 kali sisi kali tinggi. Masuk ke sifat dan jaring-jaring prisma. Yang pertama yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki alas dan tutup yang berbentuk segitiga dengan sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Berikut sifat dari prisma segitiga. Jadi yang pertama ialah mempunyai 5 buah sisi, 3 bidang sisi tegak berbentuk persegi panjang, dan 2 bidang sisi alas dan tutup berbentuk segitiga. Yang kedua mempunyai 6 titik sudut. Yang ketiga mempunyai 9 rusuk, 3 rusuk merupakan rusuk tegak. Selanjutnya ialah prisma segi 5. Seperti namanya, prisma segi 5 terdiri dari tutup dan alas yang berbentuk segi 5 dan sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Berikut sifat dari prisma segi 5. Yang pertama, sifatnya yaitu mempunyai 7 buah sisi, 5 bidang sisi tegak berbentuk persegi panjang, dan 2 bidang sisi alas dan tutup berbentuk segi 5. Yang kedua, mempunyai 10 titik sudut. Yang ketiga, mempunyai 15 rusuk, 5 rusuk merupakan rusuk tegak. Selanjutnya ialah prisma segi 6. Prisma segi 6 memiliki alas dan tutup berbentuk segi 6 dan sisi berbentuk persegi panjang. Berikut sifat dari prisma segi 6. Yang pertama, mempunyai 8 buah sisi, 6 bidang sisi tegak berbentuk persegi panjang dan 2 bidang sisi alas dan tutup berbentuk segi 6. Yang kedua, memiliki 12 titik sudut. Yang ketiga, mempunyai 18 rusuk. 16 rusuk merupakan rusuk tegak. Prisma segi 8. Prisma segi 8 memiliki alas dan tutup berbentuk segi 8 dan sisi berbentuk persegi panjang. Berikut sifat dari prisma segi 8. Yang pertama, mempunyai 10 buah sisi, 8 bidang sisi tegak berbentuk persegi panjang dan 2 bidang sisi dan tutup berbentuk segi 8. Yang kedua, mempunyai 16 titik sudut. Yang ketiga, mempunyai 24 rusuk. 8 rusuk merupakan rusuk tegak. Masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi, suatu prisma segitiga memiliki alas dengan panjang alas sebesar 8 cm, tinggi alas sebesar 5 cm, dan tinggi prisma sebesar 12 cm. Jadi, yang ditanyakan ialah volume dari prisma tersebut. Jawab, volume prisma dapat dihitung dengan rumus yaitu V sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas adalah 1,5 kali alas kali tinggi.
karena alasnya adalah segitiga. Jadi luas alas ialah 1/2 kali 8 cm kali 5 cm sama dengan 20 cm persegi. Jadi kita masuk ke rumusnya, yaitu V sama dengan luas alas kali tinggi. V sama dengan 20 cm, luas alasnya tadi kan 20 cm, tingginya ialah 12 cm, jadi dikalikan 20 cm kali 20 cm sama dengan V ialah 240 cm kubik. Jadi volume prisma tersebut ialah 240 cm. Ke contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki panjang sisi alasnya yaitu 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi dari prisma adalah 6 cm, berapakah luas prisma tersebut? Jadi yang ditanyakan ialah luas prisma tersebut, luas permukaannya. Keliling alas prisma sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 cm sama dengan 20 cm. Tinggi prisma ialah 6 cm. Luas alas sama dengan 1,5 kali alas kali tinggi sama dengan 1,5 kali 3 kali 4 sama dengan 6 cm. Luas sisi tegak sama dengan keliling alas kali tinggi, yaitu 12 cm kali 6 cm sama dengan 72 cm. Luas permukaan prisma, jadi kan pertanyaannya ialah luas permukaan prisma. Jadi caranya yaitu 2 kali luas alas tambah luas sisi tegak sama dengan tadi itu luas alasnya ialah 6 cm. Jadi sesuai dengan rumusnya yaitu 2 kali luas alas yaitu 2 kali 6 cm ditambah 72 cm ialah 12 cm tambah 72 cm sama dengan 84 cm kubik. Jadi luas permukaan prismanya ialah 84 cm kubik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, bangun ruang yang akan kita bahas selanjutnya adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi lengkung dengan alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Jari-jari lingkaran pada alas dan tutup tabung dinotasikan sebagai R, sedangkan jarak tegak lurus antara pusat alas dan pusat tutup disebut dengan tinggi tabung yang dinotasikan sebagai T. Nah, tabung ini sendiri mempunyai 3 elemen utama. Yang pertama ada tutup tabung, ada selimut tabung, dan yang terakhir ada alas tabung. Selanjutnya unsur-unsur pada tabung. Yang pertama ada tutup tabung, yang kedua ada alas tabung, selanjutnya ada selimut tabung, selanjutnya ada diameter. Di situ ada jarak antara titik A dengan titik B, itu yang dinamakan diameter. Kemudian ada jari-jari, titik B ke titik O atau titik A ke titik O itu adalah jari-jari. Unsur tabung selanjutnya ada tinggi. Ada tinggi tabung itu jarak antara titik B dengan titik C disebut tinggi tabung. Kemudian ada sifat-sifat tabung. Yang pertama, alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Yang kedua, tabung mempunyai 2 rusuk, di mana rusuk pertama pertemuan antara alas tabung dengan selimut tabung, dan rusuk yang kedua pertemuan antara tutup tabung dengan selimut tabung. Kemudian sifat yang ketiga, tabung mempunyai 3 buah bidang sisi. Yang pertama ada alas tabung, yang kedua ada selimut tabung, dan yang terakhir ada tutup tabung. Selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring tabung. Di situ ada 2 contoh jaring-jaring tabung, bisa dilihat di gambar di atas. Selanjutnya luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu adalah 2 luas lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung. Luas lingkaran rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat. Sedangkan luas selimut rumusnya adalah 2Pi dikali R dikali T. Jadi luas permukaan tabung adalah 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Selanjutnya volume tabung. Volume tabung itu luas alas dikali tinggi, di mana luas alas itu
rumusnya Pi dikali R kuadrat. Jadi rumus volume tabung adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di situ ada contoh soal, seorang pengrajin kayu ingin membuat meja dari batang pohon yang berbentuk tabung dengan panjang diameter 28 cm dan tinggi 50 cm. Berapakah luas permukaan dari batang kayu tersebut? Diketahui diameternya ada 28 cm, sedangkan jari-jarinya itu kan setengah dari diameter. Jadi jari-jarinya adalah 14 cm, sedangkan tingginya 50 cm. Ditanya, berapa luas permukaan kayu tersebut? Rumus luas permukaan tabung itu 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumusnya. Jadi 2 dikali Pi, Pi-nya itu 22/7, dikali R, R-nya 14, kemudian dikali R ditambah T, R-nya 14 ditambah T-nya 50. Nah, 2 dikali 22 dibagi 7 dikali 14 itu hasilnya 88, kemudian 14 ditambah 50 itu hasilnya 64. Jadi 88 dikali 64 sama dengan 5632. Jadi, luas permukaan kayu tersebut adalah 5632 cm kuadrat. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Ridani dari kelompok 4 Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang limas. Yang pertama ada pengertian limas. Limas sering disebut juga piramida. Bangun ruang ini juga sering kita temukan bentuknya dalam kehidupan sehari-hari. Limas merupakan bangun ruang yang memiliki alas segi banyak dengan sisi tegaknya berbentuk segitiga dengan puncak di bagian atasnya. Bangun ruang memiliki karakteristiknya masing-masing, demikian pula dengan limas. Terus ada karakteristik limas. Berikut ciri-ciri bangun ruang limas dan contoh gambar atau benda lain yang mempunyai bentuk limas. Yang pertama, bidang atas limas merupakan sebuah titik yang lancip. Yang kedua, bidang bawah limas berupa bangun datar. Yang ketiga, bidang sisi tegak limas berbentuk segitiga. Terus ada gambar limas segitiga. Limas segitiga ini memiliki sifat yaitu yang pertama memiliki 4 buah titik sudut. 3 buah titik sudut itu terdapat pada bagian alas, kemudian 1 titik sudutnya berada di titik puncak. Yang kedua memiliki 6 buah jumlah rusuk. Dan yang ketiga mempunyai 4 buah sisi, yaitu 3 sisi tegak dan 1 buah sisi alas. Terus ada luas permukaan limas. Untuk menghitung luas permukaan limas dapat dilakukan dengan merebahkan sisi-sisi limas, maka hasilnya merupakan jaring-jaring limas. Luas jaring-jaring limas inilah yang merupakan luas permukaan limas. Untuk menghitung luas permukaan limas sangat tergantung dari bentuk alasnya. Rumus luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas segitiga bidang banyak. Sini ada contoh soal, ada gambarnya. Soalnya yaitu diketahui luas alas limas segi 4 16 cm persegi dengan tinggi segitiga tegak senilai 3 cm. Tentukan luas permukaan limas segitiga tersebut. Terus menjawabnya yaitu tadi diketahui luas alas limasnya 16 cm persegi, tinggi segitiga tegaknya 3 cm. Yang ditanya luas permukaan limas. Penyelesaiannya adalah masukkan rumus luas permukaan limas tadi yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alasnya 6 cm persegi, jumlah luas sisi tegaknya yaitu 4 kali luas segitiga. Jadi 4 kali dalam kurung kali 4 kali 3 tutup kurung sama dengan kalau dijumlahkan 24 cm persegi. Jadi luas permukaan limas 16 tambah 24 sama dengan 40 cm persegi. Terus ada volume limas. Untuk menghitung volume limas tergantung dari bentuk alasnya. Untuk mencari rumus volume limas dapat dibuktikan berdasarkan rumus volume bangun ruang yang telah dipelajari sebelumnya. Rumus volume limas yaitu 1/3 kali luas kali tinggi. Keterangannya L itu adalah luas bidang alas limas. Terus T itu adalah tinggi limas.
Nah, di sini ada contoh soal luas permukaan volume limas. Yaitu soalnya sebuah limas segi 5 telah diketahui luas alasnya sepanjang 50 cm persegi dan tinggi dari limas tersebut yaitu 15 cm. Maka berapakah volume dari limas segi 5 tersebut? Terus jawabannya diketahui tadi luas alasnya 50 cm persegi, tingginya 15 cm. Yang ditanya volume limas segi 5, terus volumenya yaitu seperti rumusnya tadi, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya tadi 50, terus dikali 15 tingginya. Sama dengan dijumlahkan sama dengan 250 cm persegi. Jadi volume limas segi 5 tersebut adalah 250 cm persegi. Sekian video penjelasan luas limas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi materi selanjutnya adalah kerucut. Apa sih kerucut itu? Pengertian kerucut adalah bentuk khusus dari limas dengan alas yang berbentuk lingkaran. Kerucut merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan sebuah titik puncak yang terhubung dengan setiap titik pada lingkaran alas melalui permukaan lengkung. Kerucut juga dapat kita temukan dalam berbagai bentuk dan aplikasi di kehidupan sehari-hari, seperti corong, topi ulang tahun, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari kerucut. Jadi, kerucut ini memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian, kerucut memiliki satu titik puncak. Kerucut juga memiliki selimut yang berbentuk bidang lengkung, dan kerucut tidak memiliki titik sudut. Kemudian, unsur-unsur dari kerucut yaitu alas, titik puncak, tinggi, jari-jari alas, garis pelukis, selimut, volume, dan luas permukaan. Selanjutnya yaitu luas permukaan kerucut. Jadi, luas permukaan kerucut dapat kita hitung dengan menjumlahkan luas alas dan selimutnya. Rumus luas permukaan kerucut yaitu LP sama dengan Pi kali R tambah S. Dengan L adalah luas permukaan kerucut, R itu jari-jari alas, dan S yaitu garis pelukis. Memasuki contoh soal dari luas permukaan kerucut. Jadi, diketahui R sama dengan 5 cm, T sama dengan 12 cm, dan Pi sama dengan 3,14. Jadi, luas permukaan kerucut adalah LP sama dengan Pi kali R tambah S. Kemudian, masukkan angka yang sudah diketahui, yaitu LP sama dengan 3,14 kali 5 kali 5 tambah 13. Hasil dari 3,14 kali 5 adalah 15,7 dan 5 tambah 13 adalah 18. Kemudian hitunglah 15,7 kali 18 dan hasilnya adalah 282,6. Jadi luas permukaan dari kerucut adalah 282,6 cm persegi. Selanjutnya adalah volume kerucut. Jadi volume kerucut dapat dihitung berdasarkan luas alas dan tinggi dari kerucut. Rumus luas volume kerucut yaitu V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali T. Dengan V adalah volume dari kerucut, R itu jari-jari alas, dan T adalah tinggi dari kerucut. Memasuki contoh soal dari volume kerucut. Diketahui R sama dengan 5 cm, T sama dengan 12 cm, dan Pi sama dengan 3,14. Jadi volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Kemudian 1/3 kali 3,14 kali 5 pangkat 2 kali 12. Nah, karena 3 dan 12 bisa dibagi, maka coret. 12 bagi 3 adalah 4. 5 pangkat 2 adalah 25,
Jadi 25 kali 4 adalah 100. Kemudian sisanya dijumlahkan 3,14 kali 100 hasilnya adalah 314. Jadi volume kerucut adalah 314 cm kubik. Demikian video penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.